selamat datang di channel saya Gregory Silaban. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir. Untuk yang baru mampir, silakan teman-temannya di subscribe dulu, di komen, di like, dan juga di share, agar nantinya channel ini semakin berkembang dan semakin banyak video menarik yang bisa saya bagikan. Untuk teman-teman yang sudah pernah mampir atau nonton konten saya sebelumnya ya, mungkin kali ini berbeda teman-teman melihatnya kan. Jadi ke depan saya mencanangkan atau berencana untuk mengembangkan channel ini untuk berbagi tentang pengalaman pekerjaan atau hal-hal menarik yang sekiranya nanti bisa kita bahas. Jadi sesuai judul teman-teman mungkin sudah lihat ya, sudah baca, kita membahas tentang dunia perbankan. Teman-teman mungkin lihat saya udah rapi sekali ya. Ada yang tahu nggak kira-kira ini seragam dari bank mana? Yang sering ke bank mungkin ada yang tahu, silahkan boleh di komen dulu di bawah, benar nggak gitu. Ya benar, jadi ini salah satu seragam dari Bank Mandiri, Bank BUMN di Kalimantan Tengah. Jadi saya saat ini domisilinya di Kalimantan Tengah. Nah, yang mau kita bahas di dunia perbankan ini adalah mungkin teman-teman banyak yang penasaran ya, gimana sih caranya masuk ke Bank Mandiri itu, atau apa aja sih yang dikerjakan, atau berapa sih gajinya gitu kan, untuk yang sedang mencari pekerjaan, yang baru-baru lulus, atau yang sudah dapat pekerjaan cuma pengen nyari yang lebih lagi gitu. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama mungkin kita akan bahas tentang jalur masuknya ya. Nanti masih banyak sih yang mau kita bahas, ada berapa sih gajinya tadi gitu kan, atau setelah jam 3 tutup layanan. Ada kan yang bilang jam 9 kok malam-malam banget pulangnya gitu. Kok malam gitu pulangnya kan. Padahal jam 3 udah tutup layanan. Nanti kita akan bahas sampai ke sana. Jadi untuk teman-teman mungkin yang mau tahu atau kepo gitu kan tentang dunia perbankan, boleh di komen di bawah, nanti akan saya replay atau kita ulas gitu ke depannya. Nah, jalur masuknya teman-teman itu ada 4 ya yang saya ketahui ya. Yang pertama adalah ODP, Officer Development Program. Sorry. Agak minus bahasa Inggris. Jadi ODP ini dia skalanya nasional, jadi siapapun boleh nyoba. Untuk yang fresh grade atau yang sudah berpengalaman bisa, tapi maksimal usianya itu 26 kalau saya nggak salah ingat. Nah, kemudian Officer Development Program ini dia merupakan calon-calon pemimpin masa depan yang disiapkan oleh Bank Mandiri untuk nantinya memegang jabatan-jabatan yang strategis gitu di Bank Mandiri. Nah, kemudian ada yang namanya CPDK. Nah, CPDK ini dia kalau tadi ODP secara nasional, CPDK ini dia per wilayah gitu, regional. Jadi untuk teman-teman yang wilayah timur atau yang Kalimantan pasti nggak asing, nanti itu pasti ada di sana namanya CPDK. Nah, CPDK ini juga sama seperti ODP tadi, cuma dia lebih lokal lah ya, melokal, dan trainingnya nanti tetap juga ke Jakarta, ke Bank Mandiri University di Jakarta gitu. Nah, yang berikutnya ada namanya Kriya Mandiri. Nah, Kriya Mandiri sendiri kayak saya dulu direkrutnya itu dari Kriya Mandiri di Bank Mandiri. Anyway, saya udah 1 tahun 7 bulan menjadi Kriya Mandiri. Nah, Kriya Mandiri ini dia identik dengan CS atau teller gitu. Jadi kalau ingat CS atau teller ya itu dari Kriya biasanya. Tapi ada juga yang ibaratnya dia teller atau CS yang udah karyawan tetap, tapi biasanya itu sama-sama dari Kriya juga. Nah, yang terakhir ada namanya tenaga ahli daya. Jadi teman-teman yang pernah lihat security atau pramubakti atau SGK, sales generalis konsumtif, produktif, nah itu merupakan tenaga ahli daya. Nah, kita akan fokus atau concern membahas tentang Kriya dulu ya, karena tadi saya sampaikan saya merupakan Kriya gitu, jadi agak lebih tahu lah ya ilmunya gitu. Ada mungkin teman-teman yang sedang mencari-cari informasi tentang Kriya ini sendiri. Nah, kan saya jelaskan mungkin dari pertama adalah Kriya ini statusnya gimana sih gitu. Nah, kalau Kriya ini sendiri dia statusnya itu masih kontrak ya teman-teman ya, belum karyawan tetap. Namun berbeda dari bank lain atau bank sebelah, karena juga dulu sebelumnya saya dari bank sebelah. Nah, kalau di Bank Mandiri itu dia nggak ada vendor ya, jadi langsung SK-nya itu dari Bank Mandiri. Kalau di bank sebelah yang saya ketahui adalah mereka menggunakan vendor, jadi dari vendor baru disalurkan ke bank tersebut. Nah, kemudian gimana sih jenjang karirnya? Nah, untuk jenjang karir teman-teman ya, kita diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk jenjang karir. Tapi ya kalau di Bank Mandiri itu ya harus aktif jualan sih, kalau yang saya alami yang selama di Bank Mandiri gitu. Jadi kalau di bank sebelah dia kan harus 3 tahun dulu, misalnya 3 tahun, nggak tahu ya teman-teman, mungkin ada dari bank lain, nanti boleh juga silahkan berbagi di kolom komentar, kita saling menambah wawasan ya. Kalau di bank sebelah yang saya ketahui mereka 3 tahun, setelah itu nanti baru dia tes gitu. Nah, kalau di Bank Mandiri
teman-teman baru masuk 5 bulan atau 6 bulan aja itu kan, ternyata teman-teman aktif jualan atau closingannya banyak, Aksa atau MTF atau MUF gitu atau yang lainnya. Nah teman-teman bisa langsung ditawarkan naik ke level berikutnya, itu namanya PKWT. Nah setelah kita udah bahas tadi masalah status, kemudian jenjang karir, kita masuk ke benefitnya, apa sih yang kita dapatkan. Yang pasti gaji udah pasti itu kita dapatkan, kemudian ada namanya tunjangan selisih untuk teller, kemudian ada tunjangan penampilan. Kalau di bank kan biasanya rapi-rapi gitu kan, untuk parfum, beli parfum, untuk potong rambut, atau untuk perempuan beli make up gitu ya. Nah kemudian ada juga tunjangan mudik. Nah tunjangan mudik ini dia sesuai hari raya masing-masing. Kemudian ada juga bonus tahunan. Nah bonus tahunan ini berdasarkan raport. Kalau di sekolah kan ada rankingnya gitu. Kalau di Bank Mandiri juga ada raportnya. Jadi PL1, PL2, PL3 gitu. Untuk nominal detailnya mungkin nggak saya spill ya, tapi yang pastinya di atas 10 juta lah. Beberapa kali lipat dari gaji pokoknya teman-teman. Kemudian ada juga namanya, kalau kami bilangnya token sih. Jadi kalau misalnya labanya Bank Mandiri sedang naik gitu kan, kita semua pegawai, mau itu level kria atau tetap gitu, dia dapat token gitu, 1 kali gaji kalau saya tuh. Nah kemudian gimana sih cara daftarnya? Nah ini yang terakhir mungkin teman-teman ya. Cara daftarnya teman-teman bisa dapatkan informasinya dari Instagram. Nah kalau di masing-masing wilayah atau regional atau area, dia biasanya punya Instagram masing-masing. Bahkan cabang juga biasanya punya. Nah mereka biasanya bagikan posternya di situ. Nah, teman-teman boleh silahkan cek nanti Instagram atau akun-akun media sosial dari Bank Mandiri di area ini teman-teman. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa dapatkan dari websitenya Bank Mandiri. Nanti saya cantumkan di bawah webnya apa, di bagian karir. Kemudian ada dari LinkedIn juga. Cuman kalau di LinkedIn dia biasanya untuk yang ODP sih lebih banyak. Kalau yang kria biasanya kalau nggak di Instagram, di webnya Bank Mandiri gitu. Nah untuk berkasnya gimana gitu kan. Nah kalau berkasnya sendiri teman-teman bisa langsung antarkan ke area atau cabang. Area sih yang lebih ininya. Kalau cabang biasanya dia nggak nerima karena nggak ada HRD-nya di sana. HRD-nya hanya ada di area gitu. Teman-teman bisa antarkan langsung atau bisa mengirimkan email. Nah saran saya teman-teman langsung antar fisiknya aja. Ya, kalau email biasanya agak jarang dibuka sih. Bukan nggak dibuka ya, tapi mungkin kelewat atau apa gitu kan. Jadi peluangnya lebih besar dari yang fisiknya tadi. Nah kemudian nanti setelah teman-teman sekalian sudah mengantarkan berkas, nanti akan dihubungi oleh pihak Bank Mandiri. Setelah dihubungi, teman-teman akan mengikuti namanya psikotes, psikotes lagi, interview awal. Nanti setelah interview awal, kemudian lolos lagi nih, kemudian teman-teman akan lanjut namanya psikotes. Nah psikotes nanti soal-soalnya mungkin kita bahas di sesi berikutnya. Nah yang ketiga, setelah lolos psikotes, teman-teman akan langsung lanjut interview ke user. Nah ini biasanya dia di area namanya area head. Nah kita interview dengan area head atau setingkat beliau, nanti akan interview kita. Dan setelah kita lulus dari sini, dan biasanya di satu angkatan tuh, kalau saya satu angkatan tuh 5 orang, tapi dia dari beberapa sesi gitu, beberapa gelombang lah ibaratnya. Nah kalau di gelombang saya sendiri aja yang lolos. Dari waktu itu kurang lebih kita yang ikut seleksi itu hampir 20-an orang yang waktu interview di satu ruangan kita dikumpulkan gitu. Nah setelah nanti interview serta lulus nih, baru kita dapat offering. Nah setelah offering, nah di situ kita akan lihat nih gajinya segini, kemudian syaratnya seperti ini selama di Bank Mandiri. Jadi kita baru tanda tangan, kalau udah tanda tangan baru kita ikut training ya. Nah biasanya di training dulu sih, training beberapa lama baru. Kalau saya trainingnya waktu itu kurang lebih 1 minggu aja. 1 minggu kita training, kemudian langsung tanda tangan kontrak, lalu penempatan. Nah penempatannya itu tergantung dari area itu sendiri. Jadi teman-teman yang mau bergabung di Bank Mandiri harus siap gitu, bentar-bentar pindah. Kalau saya sendiri udah kurang lebih 8 kali pindah, tapi lebih banyak yang bentar-bentar aja gitu. Paling lama itu 3 bulan di satu cabang. Paling lama saya di cabang yang sekarang itu kurang lebih 1 tahun gitu. Nah kria ini sendiri juga tadi saya lupa nyampaikan bahwa dia terikat gitu, jadi nggak bisa menikah selama kita mengikuti program kria mandiri, terkecuali teman-teman sudah lolos di PKWT. Kalau teman-teman sudah lolos di PKWT, teman-teman juga bisa berhak menikah gitu. Nah kalau di kria nggak bisa. Nah untuk cuti gimana? Nah untuk cuti ini sendiri kita dapatkan untuk yang tahun pertama itu dapat 6 bulan. 6 bulan, sorry. Kok 6 bulan? Enak banget ya liburnya 6 bulan. 6 hari. Jadi kita libur cutinya itu dapat jatahnya itu 6 hari. Dan itu dia setelah 6 bulan maksud saya tadi. Setelah 6 bulan kita nanti dapat cuti, jatahnya itu 6 hari. Kemudian di tahun kedua
kita dapat jatah cuti 12 hari. Jadi sekarang saya itu dapat jatahnya itu 12 hari. Nah itu aja mungkin untuk tadi udah kita bahas semua ya, dari jatah cuti, kemudian benefitnya, kemudian jalurnya, kemudian langkah-langkahnya. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan atau yang mau ditanyakan lagi, atau yang ada muncul gitu di belakang, oh ada nih yang belum dibahas sama dia nih, nah boleh teman-teman silahkan cantumkan atau bubuhkan di kolom komentar. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nanti akan saya cek satu-satu apa yang menjadi respon teman-teman atau pertanyaan dari teman-teman gitu. Itu aja mungkin teman-temannya untuk konten saya kali ini. Sekali lagi jangan lupa di komen, di like, di subscribe, dibagikan juga agar channel kita ini semakin berkembang. Dan sampai bertemu di konten selanjutnya, kita akan bahas lagi detailnya tentang jalur-jalur masuk di Bank Mandiri. Sekian dan terima kasih.